Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran pada pagi ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah hadir semua ya anak-anak. Nanti silakan isi absensi yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah Bu. Baik. Baik saya. Tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol Ya, Bu. kesehatan. Kalau kemana-mana kalian pakai masker, cuci tangan, dan hidup bersih. Motivasi pada pagi ini adalah orang yang paling mulia adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi tetap berbuatlah baik kepada semua orang. Oke, masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya anak-anak? Masih membuat link pada halaman web. Sebelum Ibu masuk ke materi pada hari ini, silahkan mengerjakan soal pretest terlebih dahulu yang sudah Ibu upload di Classroom. Sudah dikerjakan kan ya? Sudah. Ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, adakah yang bisa menjelaskan apa itu formulir? Saya Bu, saya. Ya. Formulir adalah GUI yang mana tujuannya dibuatnya formulir agar bisa berkomunikasi, bisa berupa penyimpanan data atau memasukkan data yang mana nanti data tersebut akan dikirimkan ke server yang telah dituju. Oke, bagus. Yang lain? Saya Bu. Ya. Tempat mendapatkan informasi untuk user. Ya, bagus. Di sini kita akan mempelajari tentang format formulir pada halaman web. Menerapkan formulir pada halaman web, membuat kode HTML untuk menampung formulir pada halaman web. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami format formulir pada halaman web. Yang kedua, membuat format formulir pada halaman web untuk mengatur penyajian formulir. Nah, di sini ada contoh dari formulir. Formulir adalah sebuah interface GUI yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan komputer. Atau dengan kata lain, formulir adalah menerima informasi dari user. Nah, pada kehidupan sehari-hari anak-anak, kita sering dihadapkan dengan formulir. Contohnya, ketika kita mendaftarkan diri di Facebook, kita mengisikan identitas kita di formulir yang sudah disediakan. Ketika kita mendaftarkan diri di situs jual beli online, memasukkan identitas diri di sini. Nah, itu ya beberapa contoh dari penggunaan formulir. Jadi kita di sini belajar bagaimana cara membuat sebuah formulir di halaman web. Paham anak-anak? Paham Bu, paham. Sintak penulisan formulir. Di sini ada tag pembuka formulir, ada form ya. Kemudian di antara tag pembuka dan tag penutup form di sini kita masukkan kontrol objek dalam form atau kita memasukkan komponen-komponen dalam form. Nah, ini adalah beberapa komponen yang akan kita masukkan ke dalam formulir. Di sini ada 6 ya anak-anak ya. Control text di sini digunakan untuk menampung masukan data berupa teks. Contoh skripnya ada di sini. Yang kedua adalah kontrol radio. Ya, digunakan untuk memberikan pilihan dari beberapa pilihan. Jadi contohnya seperti jenis kelamin, harus memilih salah satu. Ada kontrol checkbox. Di sini sama-sama juga
kontrol pilihan juga, tetapi di sini pengguna boleh memilih lebih dari satu pilihan. Ya, contohnya hobi. Setiap orang punya hobi lebih dari satu. Kontrol teks area ini digunakan untuk menginputkan teks dalam jumlah yang banyak atau jumlah karakter yang tidak terbatas. Contohnya kita memasukkan alamat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Ya, silahkan pertanyaannya Akbar. Apakah setelah menginputkan data kepada web itu yang web formulir, apakah nanti data tersebut akan disimpan, dan emang kalau disimpan itu disimpan di mana? Oh ya, terima kasih ya. Jadi ketika kita menginputkan identitas pada formulir, kemudian kita nanti akan menekan tombol submit atau daftar. Secara otomatis dia akan tersimpan pada database. Ya. Untuk sekarang kita mempelajari cara membuat formulir dan komponen-komponennya untuk penyimpanan pada web atau database. Kita akan pelajari pada materi PHP semester 2. Sekarang Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat formulir pada halaman web di Notepad++ ya. Di sini sudah tersedia struktur dasar dari HTML. Kemudian kita buat tag pembuka form, tag penutup form. Kita memasukkan nama, tipe inputannya adalah teks. Nama. Di bawahnya kontrol teks kita mau menambahkan password. Input tipenya adalah password. Kemudian name-nya adalah password. Baru kita tutup. Kita mau menambahkan jenis kelamin. Ya, di sini jenis kelamin, tipe inputannya adalah tipe radio. Ya. Nah, ini name-nya biar tidak terlalu panjang kita kasih JK. Kemudian masukkan laki-laki. Kemudian di tipe radio kedua adalah kita memasukkan jenis kelamin perempuan. Kita save, masuk. Nah, ini ya. Tipe radionya sudah ada laki-laki dan perempuan. Ya, dari materi yang sudah Ibu paparkan dan demonstrasi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu buka sesi tanya jawab. Apa definisi dari formulir? Formulir adalah sebuah ruang kosong yang berisi pertanyaan formal yang harus diisi. Yang lain? GUI interface yang berinteraksi dengan komputer. Tepat sekali. Sintak pada formulir itu terdiri dari apa saja? Bu, Ya, sintak pembuka form. Yang kedua itu berisi tentang komponen-komponen yang ada di formulir seperti kontrol teks, kontrol radio, dan lain-lain. Yang ketiga itu sintak penutup. bagus, tepat sekali ya. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada formulir? Saya Lanjut. Ya. kontrol teks, kontrol radio, kontrol checkbox, kontrol list, kontrol teks area, kontrol submit. Oh ya, bagus. Sudah lengkap ya Bagus. anak-anak. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan tugas LKPD secara mandiri. LKPD bisa di-download di Classroom. Amatilah bentuk form di bawah ini. Di sini sudah ada form formulir. Ya, identifikasi kontrol input yang ada pada form tersebut. Sebutkan apa saja. Di sini disebutkan ya kontrol-kontrol yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah rancanglah skrip HTML untuk pembuatan form tersebut. Ya, kalian membuat skripnya bagaimana cara membuat formulir di atas.
Yang ketiga adalah buatlah kesimpulan apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyajikan sebuah formulir dengan baik. Ada pertanyaan anak-anak? Kalian jawab di sini ya, sudah Ibu sediakan lembar jawaban. Nah, bagi yang tidak mempunyai laptop, silakan install Notepad++ berbasis mobile pada HP masing-masing. Kerjakan soal post-test yang sudah Ibu upload di Classroom. Ada 10 soal pilihan ganda. Dari paparan materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Formulir adalah GU interface yang berinteraksi dengan user. Tak yang ada di dalam formulir adalah 1. Atak pembuka form. 2. Kontrol-kontrol. 3. Atak penutup form. Komponen-komponen yang ada di dalam formulir. 1. Kontrol teks. 2. Kontrol radio. 3. Kontrol checkbox. 4. Kontrol list. 5. Kontrol text area. 6. Kontrol submit. Oke, bagus ya, sudah lengkap kesimpulannya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pembuatan style pada halaman web. Jadi kalian siapkan materi yang berhubungan dengan style pada halaman web. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi ini, kita tutup dengan doa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian pertemuan kita pada pagi ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.